Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. Optimis timnas Indonesia bisa jadi kuda hitam di grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia diyakini bisa menjadi kuda hitam yang diremehkan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keyakinan tersebut dilontarkan oleh ex pemain timnas Abdul Musawir. Menurut pria berdarah Aceh ini, kekuatan timnas Indonesia saat ini bisa dikatakan yang terbaik di Asia Tenggara, sehingga tak heran jika mampu lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia masuk dalam grup C yang mempertemukan antara Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Indonesia akan memulai perjuangan di grup C dengan menghadapi Arab Saudi di Riyadh pada 5 September dan 5 hari berselang akan menjamu Australia di Jakarta. Setelah itu akan bertandang ke Bahrain 10 Oktober. Kemudian kembali ke kandang Cina 5 hari berselang, serta menjamu Jepang di tanggal 14 November. Lebih lanjut, menurutnya, pria yang masa aktifnya pernah membela klub Liga 1 di Persiraja Banda Aceh dan Persiba Balikpapan ini, komposisi pemain yang dimiliki timnas Indonesia saat ini sangatlah mumpuni. Kata Musawir, saat ini tak ada perbedaan antara 11 pemain line up dengan pemain cadangan. Ditambah kemajuan permainan Garuda dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya meningkat. Penampilan timnas sekarang ini sangat luar biasa kualitasnya. Sangat luar biasa dengan materi pemain muda dan keturunan yang sangat baik. Berbeda dengan sebelumnya. Insya Allah, dengan komposisi pemain yang ada saat ini, timnas bisa bersaing di grup C, kata Abdul Musawir. Namun, pria yang kini meniti karir sebagai pelatih tim Porda Kabupaten Aceh Besar ini tak memungkiri bahwa timnas Indonesia akan mendapatkan perlawanan ketat dari lawan-lawannya. Mengingat, ada lawannya yang merupakan langganan Piala Dunia. Tapi, kata Musawir, sepak bola bukanlah matematika. Jadi, semua bisa terjadi, termasuk kemungkinan Indonesia bisa meraih kemenangan demi kemenangan dari lawannya di grup C. Yang penting, menurut Musawir, semua pemain harus bisa merealisasikan strategi yang diberikan oleh pelatih Sintayong. Ditambah lagi, saat ini kompetisi Indonesia sudah berjalan, sehingga kebugaran para pemain tetap terjaga. Mengingat, sebagian besar pemain yang memungkinkan dipanggil ke timnas senior adalah pemain yang memperkuat klub-klub Liga 1. Dan paling utama fisik serta sentuhan 1-2 jangan hilang. Apalagi selama ini yang saya lihat permainan 1-2 senjatanya kita. Nah, satu lagi, jangan sekali-sekali bola mudah hilang. Kalau masalah fisik saya terjaga karena Liga 1 kan sudah mulai. Tinggal bagaimana setiap pemain merealisasikannya keinginan atau strategi dari pelatih. Jika sebelumnya Indonesia mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke fase 3, maka Musawir pun optimis para pemain timnas Indonesia saat ini mempunyai tekad untuk melanjutkan torehan sejarah selanjutnya, yaitu Piala Dunia. Mereka sebelumnya sudah menorehkan sejarah, dan saya yakin keinginan pemain timnas senior saat ini adalah melanjutkan torehan sejarah selanjutnya dengan lolos ke fase berikutnya dan tentunya sesuai harapan masyarakat Indonesia lolos Piala Dunia. Bukan Indonesia. Ratnar Oratmangun akan bermain di Liga Belanda. Die ook het vertrouwen zal hebben. Zeker na Oratmangun dirumorkan diminati klub masa kecilnya di Liga Belanda. Penyerang timnas Indonesia, Ratnar Oratmangun, dikabarkan akan bermain di Eerste Divisi Belanda atau Liga Spanyol pada musim ini. Ratnar Oratmangun sampai saat ini belum memiliki klub setelah klubnya FC Groningen tidak membutuhkannya lagi. Meski masih memiliki kontrak, Fortuna Sittard yang meminjam Ratnar Oratmangun pada musim lalu pun belum menunjukkan tanda-tanda mempermanenkannya. Pemain berusia 26 tahun ini pun akhirnya tidak mengikuti pramusim sehingga harus berlatih secara mandiri untuk menjaga kebugarannya. Kali ini muncul rumor baru bahwa Ratnar Oratmangun dikabarkan bakal memperkuat salah satu tim peserta Eerste Divisi Top Os. Kabar ini disampaikan oleh akun X yang sering membahas bursa transfer dari klub FC Groningen, @BFC Groningen.
Top Os memikirkan Ragnar Oratmangun dari Groningen FC akan ditransfer, tulisnya di akun X-nya pada Minggu 11 Agustus 2024. Beberapa menit kemudian, akun yang sama menyebutkan bahwa Ragnar Oratmangun menarik minat salah satu klub Liga Spanyol. Namun, tidak disebutkan klub yang tertarik mendatangkan striker kelahiran OS Belanda tersebut. De Ajaxide het meeste weggeeft. Neemt die bal compleet verkeerd aan richting de achterlijn. Weet dan dat het daar... Spanyol juga merupakan pilihan nyata dan tampaknya memiliki peluang lebih baik, tulisnya. Dengan demikian, maka rumor Ragnar Oratmangun akan bermain di Liga Indonesia hampir bisa dipastikan pupus. Beberapa waktu lalu, dia sempat dirumorkan akan bergabung dengan Bali United. Hal ini mencuat setelah Ragnar Oratmangun tertangkap kamera sedang menyaksikan laga Serdadu Tridatu di Stadion Kapten Iwayan Dipna Gianyar, Bali. Sedangkan berita terbaru dari akun Instagram Nusantara Bowlers, Groningen akan melepas Ragnar Oratmangun pada awal musim ini karena tidak masuk dalam skema pelatih saat ini. Kabarnya, Ragnar Oratmangun sedang berlatih dengan tim U21 dari Groningen untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Kabarnya, Top Os yang bermain di Liga 2 Belanda tertarik untuk mendatangkan Ragnar Oratmangun. Ragnar sendiri telah mengikuti akun Instagram Top Os dan bahkan kemarin menyaksikan langsung pertandingan Top Os di stadion. Top Os merupakan klub masa muda Ragnar Oratmangun, di mana ia pernah bermain untuk Top Os pada musim 2017-2018 hingga 2018-2019. Selama bermain di Top Os, Ragnar berhasil mencetak 5 gol dan 10 assist dari total 51 pertandingan. Sumber Transfermarkt Official. Akankah Ragnar Oratmangun bergabung ke klub masa kecilnya Top Os atau justru berlabuh ke Liga Spanyol? Kita tunggu perkembangan kabar transfer dari Ragnar Oratmangun. Semoga saja diberikan tim terbaik dan bisa membanggakan nama Indonesia. Jadi cedera, Coach Justin senggol Sintayong, turunin Egolum, panggil Elkan Bagot bela timnas Indonesia. Pelatih sepak bola kenamaan Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin baru-baru ini menyuarakan pendapatnya terkait situasi pelik antara Sintayong dan juga Elkan Bagot. Ia mendesak pelatih timnas Indonesia untuk kembali memanggil bek jangkung tersebut guna memperkuat lini belakang sekuat Garuda. Hubungan antara Sintayong dan Elkan Bagot memang sempat merenggang setelah pemain muda berbakat ini tidak dipanggil untuk membela timnas dalam beberapa pertandingan terakhir. Absennya Elkan Bagot dari skuad Garuda saat melawan Irak dan Filipina pada Juni lalu semakin memicu spekulasi mengenai retaknya hubungan keduanya. Coach Justin meyakini bahwa perbedaan budaya menjadi akar permasalahannya antara Sintayong dan juga Elkan Bagot. Saya melihat di sini kepada miskomunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya antar keduanya. Elkan mungkin memiliki perencanaan yang berbeda, terutama setelah tidak dipanggil untuk Piala AFC U23, ujar Coach Justin dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Hassani Corner. Ia menjelaskan bahwa Elkan Bagot kemungkinan besar telah merencanakan liburan setelah tidak dipanggil untuk Piala AFC U23. Sementara itu, Sintayong tentu berharap Elkan Bagot dapat selalu siap membela negara. Ini adalah perbedaan pendekatan yang umum terjadi antara budaya timur dan barat, tambahnya. Meskipun demikian, Coach Justin menilai bahwa ketidakhadiran Elkan Bagot dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina sudah cukup menjadi pelajaran baginya. Kini, dengan kemungkinan absennya Jordi Amat dan juga Justin Hubner,
dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Lini belakang timnas Indonesia membutuhkan sosok seperti Elkan Baggett. Saya pikir turunin ego dulu, panggil Elkan, tegas Coach Justin. Menurut kalian apakah Elkan pantas untuk dipanggil lagi untuk timnas Indonesia, atau mungkin memanfaatkan Nathan yang digeser agak ke belakang? Gimana menurut kalian guys?